Om Swastiastu. Anak-anak siswa SMA SMK, kita belajar kembali tentang materi keluarga Sukinah. Sebelum kita belajar, anak-anak sekalian, Bapak ajak untuk senantiasa memohon wara nugraha, mohon tuntunan keselamatan kita dengan melaksanakan doa sebelum belajar. Mari kita berdoa. Om Pawakana Saraswati Wajibir Wajiniwati Yadnam Wastu Diyawasu. Om Narayana Om Saraswati Jaya. Ya Tuhan, sebagai manifestasi Dewi Saraswati yang Maha Suci, anugerahilah hamba kecerdasan dan terimalah persembahan hamba ini. Ya Tuhan, Narayana, Oh Yang Widi dalam wujud Saraswati, semoga hamba menang, berhasil jaya. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran keluarga Sukinah adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan pengertian Sukinah dalam agama Hindu. 2. Menjelaskan pengertian keluarga Sukinah dalam agama Hindu. 3. Menyebutkan tujuan wiwaha dalam mewujudkan keluarga Sukinah. 4. Menjelaskan bentuk-bentuk wiwaha dalam agama Hindu. 5. Menjelaskan syarat-syarat dan sahnya suatu perkawinan. 6. Menyebutkan kewajiban suami dan istri dalam keluarga Sukinah. 7. Menyebutkan cara membina harmonisan dalam keluarga Sukinah. 8. Menjelaskan 5 pilar keluarga Sukinah menuju keluarga yang rukun, bahagia, sejahtera, dan damai. 9. Menyebutkan pahala bagi anak-anak berbakti kepada orang tua. Adapun konsep keluarga Sukinah, biar gampang dan mudah kita mempelajari, adalah pertama kita mempelajari arti dari keluarga Sukinah, tujuannya, bentuk-bentuk wiwaha, perkawinan, syarat sahnya pawiwahan, kewajiban wiwaha, keluarga harmonis, 5 pilar keluarga Sukinah, dan pahala bagi anak yang lahir dalam keluarga Sukinah. Anak-anak sekalian, pertama kita mempelajari tentang pengertian keluarga Sukinah atau pengertian wiwaha. Melaksanakan wiwaha atau perkawinan bagi masyarakat Hindu memiliki makna, arti, dan kedudukan yang sangat penting dalam catur asrama wiwaha, termasuk fase grihasta asrama. Memasuki fase grihasta wiwaha oleh masyarakat Hindu dipandang sebagai suatu yang maha mulia, seperti dijelaskan dalam kitab Manawa Dhamma Sastra bahwa wiwaha disebut bersifat sakral, wajib hukumnya dalam artian harus dilakukan oleh setiap orang yang hidupnya normal. Melaksanakan wiwaha bagi umat Hindu yang sudah cukup umur merupakan salah satu amanat dharma dalam hidup dan kehidupan ini. Perkawinan atau wiwaha tidak baik dilakukan jika karena dipaksakan, pengaruh orang lain, dan sikap kekerasan yang lain. Hal ini perlu dipahami, dipedomani untuk menghindari terjadinya ketegangan setelah melaksanakan menjalani grihasta asrama. Keberhasilan yang dapat mengantarkan dalam wiwaha atau perkawinan adalah karena adanya sifat dan sikap saling mencintai, saling mempercayai, saling menyadari, kerjasama, saling mengisi, bahu-membahu, dan yang lainnya dalam setiap kegiatan rumah tangga. Terbentuknya keluarga Sukinah, keluarga bahagia, dan kekal haruslah disertai adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana hak dan kewajiban serta kedudukan suami dan istri harus seimbang sama meskipun swadharmanya berbeda dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Selanjutnya anak-anak sekalian, mengapa perkawinan wiwaha itu mesti dilaksanakan?
Wiwaha atau perkawinan dalam masyarakat Hindu memiliki arti dan kedudukan khusus penting sebagai awal dari masa berumah tangga atau disebut dengan grahastha asrama. Apakah yang dimaksud dengan perkawinan wiwaha dan grahastha asrama itu? Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Apakah yang dimaksud dengan perkawinan wiwaha dan grahastha asrama itu? Keluarga bahagia yang menjadi tujuan wiwaha samskara dalam terminologi Hindu disebutkan keluarga sukinah, yaitu merupakan unsur yang sangat menentukan terbentuknya masyarakat sehat atau sane society. Keluarga sukinah disebutkan keluarga yang sejahtera. Kata keluarga berasal dari bahasa Sanskerta dari kata kula yang artinya abadi atau hamba, dan warga artinya jalinan ikatan pengabdian. Keluarga artinya jalinan ikatan pengabdian seorang suami, istri, dan anak. Jadi, keluarga adalah persatuan yang terjalin di antara seluruh anggota keluarga dalam rangka pengabdiannya kepada amanat dasar yang mesti diemban oleh keluarga yang bersangkutan. Masih dalam pengertian perkawinan wiwaha dan grahastha asrama itu, sedangkan kata sejahtera yang berarti segala kebutuhan lahir dan batin, yaitu boga, upaboga, pariboga, yaitu sandang, pangan, papan, serta jalinan kasih yang sejati. Jadi, pengertian keluarga sejahtera atau keluarga sukinah menurut pandangan Hindu adalah terpenuhinya kebutuhan hidup jasmani dan rohani, hidup dalam suasana berkecukupan, selaras, serasi, dan seimbang sesuai swadharma atau kewajiban masing-masing. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembahasannya tentang keluarga sukinah dalam agama Hindu. Perkawinan merupakan peristiwa suci dan kewajiban bagi umat Hindu. Dalam Manava Dharma Sastra 9, Sloka 96 disebutkan sebagai berikut. Untuk menjadi ibu, wanita diciptakan, dan untuk menjadi ayah, laki-laki itu diciptakan. Upacara keagamaan karena itu ditetapkan di dalam Weda yang dilakukan oleh suami dengan istri. Untuk bisa terwujudnya keluarga yang sejahtera, hendaknya hubungan suami istri harus dijaga sampai akhir hayat. Seperti apa yang ditertuang dalam Manava Dharma Sastra 9, Sloka 101 dan 102 sebagai berikut. Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi sebagai suami istri. Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak tercerai, dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lainnya. Seperti apa yang tertuang dalam Weda dalam kitab Manava Dharma Sastra bab 3 sloka 60 sebagai berikut. Pada keluarga di mana suami berbahagia dengan istrinya dan demikian pula sang istri terhadap suaminya, kebahagiaan pasti kekal. Tolak ukur keluarga sejahtera dan bahagia atau disebut dengan keluarga sukinah menurut Hindu. 1. Kecintaan. Cinta adalah dorongan yang sangat kuat sekali yang timbul dari dasar hati yang paling dalam untuk membahagiakan objek itu sendiri dengan tidak melihat kekurangan kelebihan yang ada pada diri objek tersebut dan mau menerimanya dalam keadaan yang bahagia bagaimanapun juga. 2. Kegembiraan tidak menanggung papa dan dosa.
Kegembiraan merupakan suatu harapan dalam sebuah rumah tangga. Keluarga yang gembira adalah keluarga yang sehat lahir dan batin. Kegembiraan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di dalam rumah tangga. Marah adalah musuhnya kegembiraan itu. Oleh karenanya, agar kegembiraan itu dapat diwujudkan, perangilah kemarahan, bangunlah kegembiraan. 3. Kepuasan. Pernyataan rasa syukur terhadap semua anugerah Tuhan Yang Maha Esa, ide yang Sang Hyang Widiwasa, yang harus diwujudkan dengan perilaku sehari-hari agar dapat mencapai kesempurnaan hidup dan kepuasan batin. Dengan membangun rasa syukur terhadap hasil yang telah dicapai, maka akan dapat memberikan kepuasan. Anak sekalian, itulah yang tolak ukur keluarga sejahtera dan bahagia sudah Pak jelaskan. Kemudian selanjutnya, tujuan wiwaha menurut Hindu. Tujuan pokok perkawinan adalah terwujudnya keluarga yang berbahagia lahir batin. Kebahagiaan ini ditunjang oleh unsur-unsur material dan non-material. Unsur-unsur material adalah tercapainya kebutuhan sandang, pangan, dan papan perumahan yang semuanya disebut harta. Unsur non-material adalah rasa kedekatan yang widi yang disebut dengan dharma, kebutuhan biologis, kasih sayang antara suami, istri, anak, adanya keturunan, keamanan rumah tangga, harga diri keluarga, dan eksistensi sosial di masyarakat yang semuanya disebut karma. Berdasarkan kitab Manusmriti, perkawinan bersifat religius obligator karena dikaitkan dengan kewajiban seorang untuk mempunyai keturunan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan jalan melahirkan seorang putra yang suputra. Kata putra berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya ia yang menyeberangkan atau menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka. Demikian pembelajaran pertemuan bagian pertama tentang keluarga Sukinah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Semoga Siddha Karyo. Om Santi 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 Om.